Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Tadi saya ingin bahas topik yang menurut saya cukup penting ya. Jadi mengenai masalah hilirisasi ya, industri versus industri padat karya. Nah, jadi gini. Jadi kan dalam membangun ya, kita kan memang butuh investasi ya, butuh sekali investasi guys, karena investasi itu adalah hal yang untuk menggerakkan ekonomi. Tanpa ada investasi, ekonomi tidak bergerak secepat yang seharusnya. Jadi semakin bagus, semakin banyak investasi dan tepat investasinya, ekonomi akan semakin cepat bertumbuh. Karena investasi itu semacam kayak kayak minyak, kayak bahan bakar untuk menggerakkan mesin. Ya, jadi mesin itu adalah ya berupa rakyat, ya berupa manusia, berupa ya manusia lah yang akan yang akan mengelola investasi itu. Nah, jadi kita teringat dengan ketika tim ekonomi dari Pak Anies, yaitu dipimpin oleh Pak Thomas Lembong ya, itu selalu menggaungkan tentang fokus di investasi yang padat karya ya, bukan padat modal tapi padat karya, yang mana ini berhubungan dengan industri-industri yang bisa menciptakan atau menyerap lapangan kerja, banyak lapangan kerja, misalnya industri alas kaki, tekstil, dan industri-industri yang intinya bisa menyerap banyak tenaga kerja. Nah, sementara fokus di pemerintahan Jokowi sekarang yang akan dilakukan oleh Prabowo adalah hilirisasi industri, yang mana contohnya kayak produk hulu itu harus dibangun juga pabrik untuk hilirnya, misal kayak minyak bumi atau sawit ya, itu dibuatkan sampai pabrik, sampai ke sabun ya, produk akhir lah, Pepsodent segala macam gitu kan. Nah, yang yang sekarang itu contohnya adalah yang dimiliki oleh perusahaan, salah satunya Unilever. Unilever tuh menciptakan produk-produk seperti sabun, turunan dari kelapa sawit seperti sabun, sabun, Pepsodent dan segala macam. Lalu juga kayak nikel itu kan bahan mentah, industri hulu. Nah, makanya harus dibuat smelter alias pabrik untuk agar itu bisa dijadikan produk turunan sampai ke baterai misalnya untuk mobil listrik. Nah, jadi ada dua investasi yang spesifik, yaitu investasi yang padat modal dan padat karya. Nah, jadi padat modal ya, itu yang mana investasi itu dihitung dari jumlah ya modal yang masuk yang memang besar. Kita akui ya, industri investasi padat modal ini memang modalnya besar dibandingkan investasi padat karya, tapi impactnya itu hanya akan berupa pendapatan bagi negara ya, tidak mendapatkan nilai tambah yang cukup besar untuk agar kesejahteraan rakyat ya. Karena kenapa? Karena rakyat itu kan kita tahu, kita mengalami bonus demografi yang besar, di mana akan banyak orang-orang yang akan, anak muda itu yang lebih besar tingkatnya eksistensinya dibandingkan dengan orang-orang yang sudah lanjut usia. Kita mengalami bonus demografi, sehingga orang akan lebih banyak yang ya sekolah, tamat sekolah. Jadi lulusan sekolah itu akan sangat tinggi, tiap tahun akan bertambah, dan pertambahan yang cepat dari bonus demografi orang yang tamat sekolah yang siap untuk bekerja ini tidak sanggup diserap oleh lapangan pekerjaan, industri. Kenapa? Karena tadi kurangnya kita industri yang padat karya. Kita banyak industri padat modal. Contoh kayak pembangunan pabrik smelter,
banyaknya investasi masuk di sektor padat modal seperti pertambangan, ya perkebunan, pertambangan lah, banyak minyak. Jadi itu dana sangat besar sekali investasinya gitu kan. Nah, itu pun mereka menggunakan tenaga kerja asing. Jadi deal-dealnya itu selain dari masuknya modal disertai dengan tenaga kerja mereka juga. Nah, itu sangat merugikan kita di segi tenaga kerja. Jadi kita nggak mungkin bisa fokus di dua hal sekaligus, nggak mungkin. Harus pilih salah satu, ya. Bisa jalan keduanya secara simultan, tapi itu nggak mungkin bisa dengan fokus yang sama. Kita harus memilih salah satu. Nah, Jokowi ya dan dilanjutkan Prabowo itu memilih industri padat modal, alias itu tadi hilirisasi industri. Menurut saya hilirisasi industri itu bagus. Cuman bagusnya dalam artian kita tuh kita harus fokusnya kemana dulu gitu, ya. Padat karya lebih bagus lagi, meskipun resikonya agak tinggi, ya. Kenapa? Karena lihat cukup banyak yang industri padat karya ini yang banyak belum tikar. Industri alas kaki, fashion, kayak Tanah Abang aja lah kan, itu udah ngos-ngosan. Karena itu adalah pusat fashion terbesar di Indonesia kan, Tanah Abang itu. Nah, jadi masalahnya adalah pada risiko itu bisa dihilangkan atau diminimalisasi dengan kebijakan pemerintah. Jadi, kenapa industri padat karya kita tuh turun dan berisiko? Karena kebijakan pemerintah. Yang mana karena dekatnya pemerintah dengan Tiongkok, yang kita tahu merupakan produsen alas kaki fashion terbesar gitu kan, yang banyak mengekspor ke Indonesia dengan harga murah karena biaya buruh di negara mereka murah. Itu buat kita tuh kesulitan untuk bersaing, sehingga banyak usaha industri padat karya kita tuh yang mati, kesulitan untuk bersaing. Karena kita tahu ya, di sini itu karena harga barang-barang kebutuhan pokok mahal, otomatis kan UMR akan mengikuti. Karena akan susah untuk membuat UMR rendah di tengah harga kebutuhan barang yang tinggi. Nanti akan terjadi protes buruh gitu kan. Nah, intinya kita kalah saing lah dengan UMR di Cina. Ini bukan masalah besar-besaran UMR, ini masalah daripada harga kebutuhan pokok. Kalau harga kebutuhan pokok, maka upah buruh akan murah. Dan itu tidak ada hubungan dengan kesejahteraan buruh. Karena buruh itu akan sejahtera ketika mempertimbangkan antara selisih pendapatannya dengan harga kebutuhan pokok kehidupannya. Itu kunci kesejahteraan buruh. Bukan berapa besar gaji dia dapatkan. Kalau gajinya besar, tapi biaya hidup pokok mahal, sama saja bohong. Contoh, di negara-negara maju. Itu gaji besar. Di Jepang itu kita dengar gaji itu bahkan paling rendah itu 20 jutaan guys. Tapi karena biaya hidup mahal, ya memang tetap ada selisih, tapi tereduksi cukup besar gitu, ya kan? Jadi gaji 20 juta di Jepang dengan gaji UMR 3 juta di Indonesia, ya. Kalaulah harga kebutuhan pokok di Jepang sama ke Indonesia, itu kan pekerja akan bisa lebih banyak menabung. Tapi karena harga kebutuhan pokok di Jepang juga mahal, tabungan itu berkurang. Meskipun tetap lebih besar dibandingkan dengan di Indonesia, karena selisih antara pendapatan UMR di Jepang dengan harga kebutuhan pokoknya itu masih lebih besar dibandingkan dengan sisi pendapatan Indonesia dibandingkan dengan harga kebutuhan pokok. Karena memang harga kebutuhan pokok Indonesia ini cukup tinggi guys, dan gaji itu tipis bedanya gitu. Jadi makanya kita tuh kalah saing dengan produk-produk dari Jepang gitu kan, dari Tiongkok. Nah, pemerintah tuh tidak berpihak pada hal itu. Jadi kenapa? Karena ada semacam sandra dari Cina. Karena kita tuh memperlihatkan kebutuhan yang besar dari Cina, sehingga mereka tuh bisa punya nilai tawar lebih.
Sehingga kita tuh mau menerapkan kebijakan misalnya kayak biaya masuk yang tinggi untuk barang-barang dari Cina, itu kita akan cenderung lebih segan. Kenapa? Karena di satu sisi kita butuh dana investasi mereka kan untuk industri-industri yang hilirisasi tadi, kayak tambang, smelter gitu kan. Jadi kita tuh mereka tuh punya nilai tawar yang lebih tinggi, sehingga kita kesulitan untuk melindungi industri-industri pada modal kita. Gitu, guys. Makanya ya nggak bisa kita tuh sekali jalan dua-dua, nggak bisa guys. Kita harus milih. Nah, kalau saya pribadi kita lebih milih industri pada modal, pada karya, karena akan lebih banyak menciptakan lapangan kerja. Fokus kita tuh adalah bukan bagaimana penerimaan negara itu besar, bukan. Ya, tapi bagaimana agar Indonesia itu produktif. Karena pengangguran harus ditekan, guys. Pengangguran harus ditekan sebanyak mungkin. Itu jurusnya bukan dengan hilirisasi, tapi dengan industri padat modal. Karena dengan efek dari industri padat modal yang difokuskan itu adalah pengangguran akan berkurang banyak, ya. Sehingga dengan orang bekerja, dengan produktifnya rakyat Indonesia, mereka itu tidak punya kesempatan untuk ya melakukan hal yang menyimpang. Seperti ya kita tahu lah kayak hura-hura, kayak nongkrong-nongkrong yang nggak penting, kayak melakukan maksiat, kayak misalnya juga kayak apa ya? Ya hal-hal yang merugikan diri mereka karena waktu mereka sudah sibuk untuk bekerja, untuk menata masa depan. Karena orang yang menata masa depan tuh tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang nggak penting, guys. Jadi yang penting itu adalah bagaimana mereka bisa hidup dengan baik sekarang dan ke depannya. Dan itu didapat dengan cara kerja. Nah, kalau banyak pengangguran, kriminalitas akan tinggi, negara juga rugi gitu kan. Jadi bukan seberapa besar negara bisa mendapatkan uang, tapi seberapa besar negara bisa memberikan rakyat lapangan pekerjaan yang cukup sehingga sehingga minim pengangguran. Nah, nanti dari rakyat pekerjaan ini kan toh pemerintah juga akan mendapatkan pajak. Karena dari orang-orang yang sebelumnya itu nganggur, ketika dia bekerja, dia kan punya kemampuan untuk bayar pajak. Sehingga nanti pendapatan pemerintah akan meningkat juga. Dan itu kita punya kemandirian. Kita punya daya saing. Kenapa? Karena negara menerima uang itu dari rakyatnya, bukan dari asing. Ya. Karena kalau investasi asing, otomatis dana dari asing. Kita tuh punya tersandra, nggak mandiri, guys. Gitu. Nah, jadi kita nggak bisa fokus ke dua, nggak bisa. Kita harus pilih salah satu. Nah, jadi ketika nanti sudah merata ekonomi rakyat kita, nah mereka tuh nanti akan bisa mulai meningkat taraf kehidupannya dan mereka akan bisa menjadi investor-investor baru. Sehingga nanti yang akan mengerjakan hilirisasi itu bukan lagi asing, tapi orang-orang kita. Ya, karena mereka sudah banyak yang makmur. Kan tadi semuanya sudah bekerja. Gitu, guys. Jadi kan orang itu kan untuk mencapai taraf pengusaha itu biasanya harus bekerja dulu. Jadi kita tuh jangan harapkan semua proses instan. Kita tuh dikit-dikit minjam ke bank, dikit-dikit tuh ya modal tuh adalah dengan cara mengeluarkan obligasi. Tapi kalau rakyat ini bekerja, mereka tuh bisa ngumpulin modal dari sedikit, sehingga mereka tuh akan lebih punya daya tahan survive lebih tinggi. Contoh, saya dibanding misalnya saya punya usaha planning untuk buka usaha, ya. Lalu saya pinjam uang ke bank. Nah, dibandingkan begitu, mending saya kerja dulu. Lalu saya kumpulin modal pelan-pelan. Dan kerjanya pun di bidang yang saya nanti akan buka usaha itu. Misalnya saya akan membuka usaha restoran. Jadi saya tuh incar kerja di bidang restoran. Lalu saya sambil menyerap ilmu dan pengalaman, sambil ngumpulin modal. Ketika saya buka restoran, saya akan lebih siap dengan orang yang nggak pernah punya pengalaman di kerja di restoran, lalu dia tiba-tiba minjem uang ke bank,
dengan modal nekat dia berusaha buka restoran. Itu kan beda hasilnya, gitu kan. Nah, jadi akan menciptakan tingkat survival yang lebih tinggi dengan orang-orang bekerja. Jadi kita tuh ingin negeri ini punya proses yang bagus gitu, nggak ujuk-ujuk. Karena sesuatu instan tuh hasilnya pasti akan lebih jelek dibandingkan sesuatu yang pakai proses gitu kan. Semua tuh butuh proses, nggak ada yang instan guys. Jadi pengusaha itu dibutuhkan bahkan lebih banyak pengalaman gitu ya. Modal bisa sih pinjam di bank, tapi pengalaman itu kan dibutuhkan dari proses bekerja ya, sekali lagi. Makanya orang tuh butuh pekerjaan guys sebenarnya. Selain mendapatkan uang untuk modal, juga pengalaman. Kalau dia tidak bekerja, di mana dia bisa dapatkan pengalaman untuk buka usaha? Itu mencetak pengusaha-pengusaha baru yang survive, yang tingkat survive-nya tinggi, sehingga dia tuh nggak hanya berusaha untuk sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi bisa untuk jangka panjang, karena dia punya pengalaman yang tinggi, sehingga dia tuh bisa survive di bidangnya. Itu butuh pengalaman kerja. Nah, itu pengalaman yang bisa didapat kalau orang ini nggak kerja, dan di mana bisa kerja kalau lapangan kerja sedikit. Maka dibutuhkan banyak sekali lapangan kerja, guys. Gitu kan? Nah, jadi penting sekali nih. Kalau kita hanya mengerjakan hilirisasi, tapi memerlukan sektor lapangan kerja yang itu dibutuhkan investasi pada modal, pada karya, percayalah, pemasukan pemerintah itu besar, ya. Pemerintah bisa bangun infrastruktur, oke. Tapi siapa yang menikmati itu? Untuk jalan tol misalnya, pelabuhan bandara, rakyat yang tidak kerja ini tidak mampu membayar, ya. Orang yang nganggur ini tidak mampu memakai jasa pelabuhan, bandara, jalan tol, nggak bisa guys. Mereka mau pakai jasa itu pakai apa? Bayar pakai daun. Mereka tidak bekerja. Jadi fasilitas-fasilitas ini adalah yang gunakan siapa? Orang-orang kaya, yang apa namanya? Yang sudah kaya sebelumnya, atau mungkin hoki. Karena kita perlu akui juga ya, ada yang namanya hoki. Hoki dia coba-coba beruntung. Jadi ada orang yang tanpa pengalaman itu coba-coba beruntung. Tapi kita kan nggak bisa mengadakan keberuntungan. Kita butuh hal-hal yang pasti-pasti guys. Suatu hal memang kepastian itu dari Allah, tapi peluang yang lebih besar itulah yang lebih pasti adalah dengan proses tadi, pengalaman dan modal mandiri gitu guys. Itu kan lebih aman gitu. Nah, jadi apa ya, kita akan punya bahkan pemerintah pun nggak cukup dari investasi asing, pemerintah juga ngutang. Saking nyebutnya pemerintah itu bangun infrastruktur, nggak cukup hanya investasi masuk dari situ ya, tapi juga dari ngutang gitu. Jadi Anda percuma membangun banyak fasilitas, tapi kalau yang menggunakannya itu orang-orang kaya saja. Sebagai contoh ya, di suatu anggaplah di desa saya. Desa saya ada 2 kepala desa. Yang satu fokus untuk dia tuh mencari modal-modal untuk agar di kampungnya itu, di desa itu dibangun pabrik-pabrik yang bisa menampung banyak kerja. Pabrik baju, pabrik ya kayak garmen, tekstil, pabrik sepatu, sendal, yang mana bisa menciptakan banyak lapangan kerja lah, pertanian itu karena. Sementara di desa lain itu ada kepala desa yang fokusnya di pertambangan gitu. Dia lupakan itu faktor ya industri pabrik tadi gitu yang pada karya. Dia fokusnya pertambangan, sehingga dia bisa narik banyak uang dari investor karena modal besar, untungnya besar, ya kan? Karena kan yang dijual itu adalah sumber daya gitu, sumber daya alam gitu kan, sehingga akan lebih besar keuntungannya, kas negaranya akan lebih gemuk. Sehingga di kampung itu dibangun lah tuh guys, dibangun ya macam-macam, dibangun tempat spa apalah ya, tempat fasilitas bagus lah, jalan yang bagus tapi berbayar ya, macam-macam lah fasilitas publik yang berbayar, yang tentu mahal karena bagus-bagus gitu.
sementara di apa ya namanya, tapi banyak pengangguran karena tenaga kerja di kampung itu tidak serap. Jadi di kampung itu ya kualitas bagus-bagus, tapi ketika kita yang tinggal di sana itu yang banyak nganggur, ya pakai apa? Ya, pakai apa kita mau menggunakan fasilitas itu? Akhirnya yang gunakan itu ya dia juga, ya. Yang orang-orang beruntung, tiba-tiba dia buka usaha di situ, lalu tiba-tiba rame. Padahal dia nggak ada pengalaman, ya nggak beruntung. Ah dia saja gitu. Dan itu tidak banyak, sedikit. Jadi ada kami lihat pemandangan di kampung tersebut, di desa tersebut bahwa akan banyak orang yang tidak bisa menggunakan fasilitas itu. Karena mereka tidak memiliki akses itu karena memang mereka tuh tidak punya uang atau uang mereka nggak cukup. Gitu guys. Gitu kan. Nah, sementara di desa ini ya, dia memang awalnya dia agak keteteran dalam hal uang masuk kepada negara, agak keteteran. Kenapa? Karena investasinya nggak pada modal seperti yang desa tadi. Tapi ya, ketika dia bisa memaksimalkan membangunnya itu yang tepat sasaran, memang betul-betul apa yang dibutuhkan oleh orang-orang ini, akhirnya tidak ada fasilitas yang terbuang sia-sia, semuanya terpakai. Kenapa? Karena fasilitas itu tidak mahal guys, ya gratis bahkan. Kayak kita lihat lah, kayak jalan tol dibanding jalan biasa. Kalau jalan tol tuh siapa sih yang bisa pakai? Itu yang punya mobil. Yang nggak punya mobil jari, cuma bisa nonton. Kayak saya nih nggak punya mobil, saya nggak mungkin lonong pakai motor kan? Nggak mungkin guys. Nah, jadi di kampung desa yang membangun fasilitas jalan dibanding jalan tol tuh akan terpakai. Semuanya menikmati, semuanya happy. Karena semuanya bisa pakai karena gratis guys. Tepat sasaran gitu, ya kan? Nah lalu bahkan rakyat itu penduduk kampung itu mendapatkan nilai tambah lebih. Mereka bisa nabung karena mereka gratis disediakan oleh perangkat desa gitu. Nah, mereka bekerja karena banyaknya pabrik desa tersebut dan pemerintah perangkat desa itu membantu kebijakannya itu karena dia tidak punya utang dan tidak punya balas budi sama kampung sebelah yang masukkan investasi di bidang padat modal ini, dia bisa independen, dia bisa buat kebijakan tanpa perlu sandera oleh utang budi tadi. Ya dong, dia bisa punya tawar lebih. Kenapa? Dia nggak ada kebergantungan dari tetangga sebelah. Dia bisa bilang, barang Anda jualan di sini, kami kenakan biaya masuk ya. Karena untuk melindungi dari industri kami punya pabrik juga, kalian juga punya pabrik, gitu kan? Jadi kita tuh punya proteksi dan itu sah-sah saja. Jadi kita tuh punya pilihan apakah mau ikut dagang bebas atau kita proteksi, gitu. Nah, mereka silakan kalau membuat proteksi sana silakan gitu, sah-sah saja, gitu kan? Nah, yang penting kita kan yakin kita punya bonus demokrasi yang besar, punya banyak pembeli, buyer. Di Indonesia inilah pasar yang menarik bagi luar. Sehingga kita tuh jangan samakan kayak misalnya kayak Singapura. Kita Indonesia bro, proyek kita banyak. Sehingga jangan takut kita ini akan ekspor itu nggak begitu penting ya. Karena pasar kita sudah besar. Nah, kita harus miliki pasar kita dulu. Jangan pasar kita tuh kita mencoba ambil pasar orang, ntar pasar kita tuh dihabisi orang gitu. Ngerti nggak maksudnya? Contoh. Misalnya kita lihat di kampung kita ini, kalau semua orang sudah pakai produk dalam kampung, ya, semua orang nih tidak ada satupun yang pakai produk luar kampung, ya. Karena proteksi memang harganya murah dan perangkat desa pun mampu menjaga barang-barang pokok murah sehingga gaji ketika pabrik ini menggaji karyawan itu tidak perlu tinggi-tinggi karena mereka juga pengeluarannya sedikit. Jadi pekerja akan bisa menerima. Yang penting kan mereka itu adalah selisih itu. Yang dibutuhkan oleh pekerja kan bukan gaji yang tinggi guys, tapi selisih antara pemasukan mereka dengan pengeluaran, itu yang penting.
ya, bukan besar penghasilan mereka. Karena kalau gaji kayak di Jepang itu, gaji 20 juta pun kalau pengeluarannya 20 juta juga percuma. Meskipun di Jepang itu pengeluaran itu nggak setinggi itu juga. Tapi Anda bayangkan ya, kalau pemasukan itu dengan pengeluaran itu nggak beda jauh, ya apa mau ditabung? Gitu. Apa yang mau digunakan untuk senang-senang gitu guys. Nah, jadi masalahnya adalah kenapa buruh Indonesia itu nuntut upah tinggi ya karena hidup juga tinggi. Itu masalahnya. Jadi Anda bayangkan kalau satu kampung tuh sudah mereka kuasai marketnya. Nah, dengan begitu mereka tuh gak ada beban lagi gitu. Ekspor tuh hanya bonus. Mereka menjaga wilayahnya dulu, baru mereka main keluar gitu. Dibandingkan dengan ada orang yang desanya nggak diperhatikan dia, bebas siapa saya mau jual di desanya. Lalu dia berusaha untuk cari pasar di luar, gitu. Lebih mudah mana saya tanyakan untuk menggarap pasar dalam negeri atau pasar negeri? Akan lebih mudah menggarap pasar dalam negeri. Kenapa? Karena ada banyak kesamaan kultur, kesamaan budaya, kesamaan rasa. Kita tuh akan lebih mudah terbayangkan guys ya. Kalau harganya setara, misal kita jual makanan Indonesia dengan makanan Barat, ya. Dengan harga yang sama, contoh kita jual misalnya makanan ayam kita sama ayam luar. Nah, ayam kita dijual anggaplah ada menu makanan 1 ekor itu ya, anggaplah untuk makan satu orang atau berapa makan orang gitu kan, berapa orang itu harganya sama-sama satu menunya 50.000 misalnya guys ya, 50.000. Nah, ketika anggaplah berarti KFC versus ayam rendang atau ayam yang kental lah budayanya, kayak ayam Padang, ayam rendang ya Padang dia, atau ayam bumbu yang Sunda, atau ayam bumbu makan yang memakai bumbu-bumbu yang biasa ada di Batak, suku Batak atau suku Bugis atau suku lainnya. Nah, karena kita punya lidah Indonesia dengan harga sama, tentu kan kita akan lebih milih produk Indonesia karena harganya sama, rasanya sama, hanya beda style saja gitu. Kenapa? Karena harga-harga kebutuhan pokok itu murah, sehingga ketika kita bikin ayam rendang misalnya, itu kita tidak ngirit-ngirit, porsinya jumbo ya, kita tidak kalah secara jumlah porsi, tidak kalah secara jumlah bumbu, tidak ada yang dikurangi karena harga kebutuhan pokok murah. Mafia diberantas gitu, jalur distribusi diperpendek sehingga petani sejahtera. Jadi ayam yang dengan kualitas sama, dengan harga sama, orang akan lebih memilih yang made in Indonesia karena kesamaan kultur, budaya, dan rasa gitu, ya kan? Dan kita menang dari segi ongkos. Mereka harus mengeluarkan biaya transportasi lebih besar gitu, karena mereka harus bayar kargo, pesawat, jaraknya berapa ratus ribu kilometer lah. Kita kan tidak perlu sejauh itu. Kita hanya mainnya antar desa, antar kota, antar provinsi, antar provinsi lah. Mereka sudah main antar negara, sehingga cost untuk transportasi lebih murah. Jadi kita tuh akan punya daya akan lebih mudah memenangkan pasar di kita dibandingkan negara orang. Anda bayangkan ya, Anda jualan ekspor ya ke luar negeri, sementara mereka juga punya barang yang sama. Jadi kita tuh hanya menang ekspor ketika mereka nggak punya barang yang sama. Misal contoh kayak ekspor sawit atau minyak bumi. Ya, orang-orang yang kurang minyak bumi sama sawit, iya mereka akan butuh itu. Tapi untuk sesuatu yang mereka punya barangnya,
mereka akan lebih mudah jualannya karena mereka punya barangnya gitu. Jadi pasar dalam negeri itu akan lebih mudah digarap dibandingkan pasar lobby. Kuncinya hanya menjaga barang-barang tetap murah, mafia diberantas gitu kan, chain distribusi itu dibuat lebih efisien dan adanya proteksi. Itu dengan mengerjakan itu saja kita sudah pasti di pemenang di negeri sendiri, itu sudah pasti. Ya, dan kita akan lebih mudah untuk mengajak rakyat kita untuk lebih cinta produk dalam negeri. Dibandingkan kan ngajak orang lain. Contoh, saya ngomong nih, hai penduduk Indonesia, cintailah produk-produk dalam negeri. Mana lebih mudah ngomong gitu dibandingkan dengan hai penduduk Amerika, cintailah produk Indonesia. Orang Amerika bilang, loh kita juga mending saya cintai produk sendiri gitu kan. Paling kita tuh ngomongnya beda stylenya. Hai penduduk Amerika, Indonesia punya keunggulan loh. Ini yang kita ngomongin itu keunggulan. Kalau setara nggak menang kita guys, ya. Karena kita terus punya nilai lebih dibandingkan barang dari luar. Nah, itu kan lebih sulit untuk mencari keunggulan. Tapi kalau di Indonesia itu kita tidak perlu cari keunggulan, sama saja standarnya kita bisa menang. Karena kita punya rasa cinta kepada rakyat Indonesia, tanah air, dan cinta kepada produk Indonesia. Itu kan lebih mudah guys digarap gitu. Sehingga suatu industri padat modal itu adalah padat karya itu adalah suatu keniscayaan. Karena kita punya power tentang itu. Kunci adalah jangan utang budi kepada bangsa asing. Makanya kita tuh hubungan dengan Cina itu harus dikurangi dalam hal masalah utang budinya. Ya, kita harus punya nilai tawar lebih. Jadi kita bisa melakukan kebijakan tanpa takut mereka itu kita tergantung sama mereka. Makanya jangan tergantung pada Cina. Jangan tergantung pada investasi Cina gitu. Jangan tergantung gitu. Makanya investasi itulah investasi yang saling membutuhkan. Ya, bukan hanya sebelah pihak gitu. Yang ada utang budi di dalamnya. Nah, jadi mereka itu kan pasti butuh kita karena kita punya pasar yang besar. Ya, mereka butuh kita, guys. Nah, jadi kita jangan sampai butuh mereka, jangan. Jadi ketika tuh mereka akan masuk ke modal itu, kita harus upayakan agar mereka yang butuh kita, jangan kita yang butuh mereka. Gitu. Karena kalau kita butuh mereka, akan jadi sandra nanti, ya dong. Jadi kalau Anda tuh gini loh, Anda tuh berharap pada investasi dari Cina, investasi. Kalau mereka tidak masukkan, Anda merana. Karena Anda tidak punya fokus lain. Industri tadi, karena industri padat modal, padat karya itu Anda tinggalkan. Tidak ada dukung gitu kan. Anda tidak berpihak situ. Fokus Anda hanya bagaimana investasi di bidang modal ini masuk gitu. Sehingga Anda akan butuh mereka. Meskipun sejati mereka butuh kita juga gitu. Tapi Anda akan lebih butuh mereka karena Anda tuh nggak punya nilai tawar gitu. Ngerti nggak maksudnya? Anda tuh mereka ini kan ketika mereka ingat ya, ketika Cina mengambil sumber daya Indonesia, itu mereka membawanya ke negeri mereka. Jadi mereka lebih butuhkan adalah bukan pasarnya dulu, mereka membutuhkan bahan bakunya. Jadi motif Cina itu, Tiongkok itu menggelontorkan investasi padat modal adalah agar mendapatkan bahan bakunya dibandingkan mereka jualan Indonesia. Karena mereka di Indonesia itu lebih menjual barang-barang tadi itu, ya ekspor manufaktur, ya barang-barang murah, barang-barang tiruan, imitasi, KW-KW itu guys, baju, sepatu, sendal, gitu. Dibandingkan baterai misalnya atau apapun itu gitu. Jadi mereka tuh fokusnya adalah mengambil bahan mentahnya untuk diolah di negeri mereka. Gitu loh. Jadi mereka tuh nggak butuh pasar kita di awal-awal guys gitu. Jadi kita tuh jadi seakan terkecoh gitu. Jadi padahal mereka butuh kita, tapi karena kita tuh sudah seperti itu ya kita tuh jadi dibutuh mereka.
Karena kita tuh apa ya, contoh kayak misalnya gini, contoh kayak di kampung kita ini ya, ketika mereka bikin pabrik, ada orang kampung sebelah itu membangun pabrik, otomatis mereka mengincar pabrik yang manufaktur ya, tekstil, baju, sepatu, otomatis sebenarnya mereka akan jualan di sini dulu, karena mereka bikin pabrik di sini, pasti mereka target mereka adalah terbesar pasar kita, kampung kita ini. Nah, otomatis kita punya nilai tawar lebih gitu, kita punya kuasa, karena mereka akan menggarap pasar kita. Dibandingkan dengan ada orang kampung lain itu masukkan investasi bidang tambang di kampung kita ini. Yang mereka incar apa adalah bahan bakunya. Bagaimana mereka bisa mengambil bahan baku itu, gitu kan? Sehingga nilai tawar kita rendah. Karena kalau kita tidak ambil ini, kita tidak punya modal untuk untuk bahan baku ini gitu, untuk menambang bahan baku ini. Dan mereka ngasih kita uang lebih, karena mereka tidak menjual bahan baku itu ke kita, tapi mereka bawa ke negeri mereka. Artinya kita merasa bahwa mereka ini nggak ada untung signifikan dari kita dalam segi penjualan, karena mereka tuh hanya mengambil bahan bakunya gitu, ya kan? Nggak nampak uangnya guys, nggak nampak uangnya. Karena ketika orang itu mengambil uang bahan baku, otomatis kan mereka belum jualan. Kita melihat nih, jadi Anda bayangkan ya, mereka bisa ngomong gini, Pak, Bapak untung loh Pak. Kenapa? Orang kampung sebelah ngomong ke kita, Bapak untung loh Pak, kenapa? Ya dong, kita masukkan uang ke Bapak nih, kita bikin pabrik, kita bikin buka tambang, buka smelter. Bapak untung, kenapa? Kita nggak jualan loh Pak, kita masukkan uang, nanti Bapak dapat untung, kita bagi ya, meskipun untung lebih besar untuk mereka dapat bahan bakunya, dapat untung enggak. Nah, kita nggak jual sih loh Pak, jadi kita tuh hanya mengambil bahan mentah saja Pak. Mana untung kami Pak? Nggak ada untung kami Pak, kami dapat bahan tambang Bapak dapat uangnya, Bapak yang untung. Jadi kita nih jadi seakan-akan tertipu, padahal diam-diam, bukan juga diam ya, terang-terangan, tapi karena kita tuh tidak sampai ke situ pikirannya, mereka bawa itu bahan baku ke negeri mereka olah di sana, lalu mereka jual ke kita, gitu guys. Kan itu lebih susah dideteksi, lebih susah untuk disadari, karena pabriknya nggak di sini, di sana. Jadi kita akan lebih melakukan, masa sih ini buatan Cina, uang pabriknya sini nggak ada, dibandingkan dengan jelas ini ada pabriknya. Anda misal gini deh ya, kayak ada orang yang mancing di kampung kita. Nih, ada orang mancing di kampung kita. Nah, dia mancing itu bayar, ya, mancing di kampung kita bayar. Lalu dia ambil ikan itu yang dipancing dia, yang di jala dia itu dibawa ke kampung dia. Di sana dia bikin pabrik pengolahan ikan, lalu dia jual ke sini. Kita yang mengkonsumsi kan, ini buatan kampung sebelah. Nah, kan nggak semua rakyat tahu, aware kalau sebenarnya itu adalah ikan kita juga, ya kan, ikan kita juga, jual pabrik sana. Jadi kita anggap bahwa ketika mereka tuh proses mancing itu mereka nggak untung, karena dia tidak menjual lagi pancing ikannya sini, gitu, ngerti nggak maksudnya? Dia tidak menjual ikan di sini, tapi dibawa dulu ke desa dia. Nah, jadi negonya akan susah guys, negonya. Dibandingkan dengan kalau dia bawa pabrik sini, kita bisa dengan jelas nunjuk, Bapak jual sini loh Pak, berarti Bapak kan untung Bapak besar di sini, karena pabrik Bapak di sini, gitu kan? Jadi kita tuh bisa punya nilai tawar yang lebih guys, dibandingkan kalau mereka bawa dulu ikannya ke tempat mereka, bahan bakunya, lalu mereka di pabrik sana, ujung-ujungnya jual sini juga gitu. Nah, sehingga kita tuh akan lebih punya sandera. Makanya ketika kita menerapkan kebijakan, kita tuh akan punya rasa segan, gitu, rasa nggak enak gitu, ngerti nggak? Kita nih mancing ikan, kita aja di negara kampung kamu cuma mancing ikan, nggak ada kita tuh ambil untung, kita cuma mancing ikan, menjadi ikan, mana untung kita? Karena mereka
secara diam-diam atau terangan kan menjual lagi kartu ke sini dalam bentuk yang nilai tambah lebih bahkan gitu kan, perlu jadi bahkan. Mereka bisa pakai komunitas itu sehingga ketika kita melakukan ini, oh nggak bisa dong, ya nggak bisa. Kamu tuh tambudi sama saya nggak bertambudi sama kamu. Saya hanya ngambil ikan kamu dan kamu saya bayar untuk itu. Kamu kalau nggak ada saya, kamu dapat uang dari mana gitu. Tapi ketika mereka itu masukkan duit untuk bangun pabrik, ya kita bisa ngomong, Pak, Bapak masuk kampung saya bikin pabrik, ya saya dapat untung situ, ya, Bapak bayar pajak, tapi Bapak kan jualan di sini, Bapak untung, Bapak double, Bapak dapat untung gitu kan, dan Bapak bisa bikin pabrik di sini, gitu, Bapak bisa jualan, itu kita bisa ngatur dia guys, kan pabriknya di sini, kita bisa ngatur sesuatu yang ada di sini. Tapi kita bisa ngatur sesuatu yang ada di sana, gitu. Jadi dengan adanya pabrik mereka di sini, kita bisa atur. Dia tunduk dengan hukum di Indonesia. Tapi kita pabrik itu di sana, dia tunduk dengan hukum mereka. Ini kita bisa otak-atik. Dia akan lebih gampang ngatur dalam negeri dibandingkan luar negeri. Itulah tujuannya kenapa Panis itu lebih mengutamakan industri pada karya. Karena kita bisa atur mereka. Kita nggak tersandra. Karena mereka lebih butuh kita gitu. Kita bisa suatu waktu tutup pabriknya, bisa. Mereka akan lebih sulit untuk negosiasi, akan lebih sulit untuk bermain, karena pabrik ini tangan kita, ada di tanah kita, gitu. Jadi kita menerapkan proteksi, mereka juga untung. Kenapa? Kita begini kan, ketika kita beralasan ya imitasi. Kenapa kamu terapkan biaya masuk tinggi untuk barang-barang ekspor? Loh, untuk melindungi pabrik Bapak juga loh. Bapak bikin desa Bapak ya, bikin pabrik di sini. Kalau kita tidak proteksi, pabrik Bapaknya akan mati. Karena kayak saingan pabrik Bapak di sana. Oh iya juga ya kata dia kan? Iya juga. Nah, itu untungnya guys. Ini banyak untungnya dengan adanya pabrik mereka di sini, justru mereka yang akan sandra. Kita bisa bilang, kalau kita tidak proteksi biaya masuk, pabrik Bapak juga nanti yang akan kolaps. Karena Bapak kan mau pabrik Bapak maju kan? Karena jual Bapak jelas di sini, jelas Pak. Jadi Bapak sudah pasti aman nih. Pasar Indonesia sudah pasti aman. Pasar Bapak aman, tenaga kerja kita aman gitu. Win-win solution, saling menguntungkan. Tapi mereka sandra. Itu poinnya guys. Jadi mudah-mudahan Anda ngerti ya, kenapa menurut saya itu industri padat karya itu lebih bagus dibandingkan hilirisasi. Bukan berarti hilirisasi nggak bagus, tapi kita fokus dulu yang mana. Kalau Anda bisa bikin hilirisasi tanpa kita itu tergantung pada mereka, kita bisa paksa mereka bangun pabrik di sini, gitu kan? Tidak ada satupun barang mentah yang mereka bawa ke negara mereka, oke, fine, itu bagus. Tapi masih kalah sama industri padat karya, karena efeknya hanya pada kita tidak standar oleh mereka, itu saja. Tapi tetap tidak akan menciptakan dampak lapangan kerja yang signifikan. Nah, tapi industri padat karya itu solusi untuk semuanya. Mereka tersandra, ya kan? Kita dapat lapangan kerja dan industri kita terproteksi. Itu yang penting. Jadi banyak sekali kelebihan dan solusi yang bisa ditawarkan oleh industri padat karya nih dibandingkan hilirisasi. Makanya, ayo kita pilih Pak Anies ya agar ini terwujud sehingga akan mengatasi solusi untuk masalah pengangguran. Kita akan punya kedaulatan tinggi. Kenapa? Karena kita punya posisi tawar. Kita menyandera mereka. Karena pabriknya di sini. Mereka bisa macam-macam. Sehingga kita tuh akan punya posisi tawar lebih baik. Dan akan menguntungkan dari dua. Dari pajak yang perusahaan bayarkan, ya, uang mereka juga, uang kampung sebelah, juga dari rakyat kita yang bekerja. Kita dapat dua, guys. Kalau industri tambang hanya dapat industri padat modal hanya dapat dari modal masuk saja, tidak dapat dari tenaga kerja karena tenaga kerja cuma sedikit, pajak dari perusahaan saja besar, tapi pajak dari tenaga kerja sedikit. Nah, padahal nanti kalau kita lihat ke depannya akan seperti bola salju yang di padat modal. Kenapa? Orang bekerja ini akan berproses, dia akan mendapatkan
pengalaman yang cukup dan modal yang cukup yang didapatkan dari bekerja tadi dan menabung. Nanti dia akan menjadi pengusaha baru. Dia bahkan selain buka industri padat karya, dia juga bahkan bisa buka industri padat modal. Sehingga nanti kita akan menjadi tuan rumah negeri sendiri. Makanya kuncinya adalah di industri padat modal, bukan industri padat karya, bukan industri padat modal. Karena kita berpikir secara jangka pendek, jangka panjang. Dan industri padat modal itu padat karya itu menang segalanya, guys. Menang segalanya gitu. Dan kita harus milih. Kecuali kalau Anda selagi bisa membuat agar hilirisasi itu betul-betul mereka tidak keluar itu bahan mentah sama sekali. Tapi faktanya sekarang kan itu banyak keluar, guys. Mereka bawa sumber daya untuk ke negara mereka dan mereka olah di sana. Itu sudah membuat kita tuh tidak mandiri, sudah membuat kita tuh tersandra, gitu kan? Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.